Tahun 2025 ini yang dikatakan penuh tantangan dan penuh gejolak, apalagi ketidakpastian global juga ikut meningkat. Kalau dari Anda mengamati di tahun 2025 ini, apa yang tentunya bisa Anda mitigasi khususnya di sektor industri Anda? Iya, asuransi syariah utamanya adalah asuransi syariah. Asuransi syariah itu punya room untuk berkembang luar biasa besar. Indonesia ini mungkin masih kecil lah dari sisi penetration market untuk syariah itu sangat kecil. Kalau dibanding konvensional aja mungkin kisarannya sekitar 5-10% mungkin size-nya. Dibandingkan size industri keuangan konvensional. Artinya sementara kita tahu kan Indonesia itu majority adalah muslim population yang terbesar barangkali di dunia. Artinya peluang untuk ke arah berkembang itu masih sangat terbuka lebar. Kami asuransi jiwa Manulife Indonesia hadir sebagai Manulife Syariah Indonesia tentunya juga punya objektif, punya keinginan untuk menggrowth market tersebut gitu kan. Kita lihat potensialnya masih sangat besar. Jadi kalau ditanya gimana Pak Fauzi apakah optimis atau tidak di tahun 2025? Kita sangat optimis. Iya enggak? Kenapa? Karena kita melihat ceruk marketnya masih banyak. Masih banyak warga Indonesia yang belum terproteksi. Hadirnya kami Manulife Syariah menginginkan makin banyak orang yang bisa kita layanin, kita cover. Apalagi untuk masyarakat yang menginginkan layanan keuangan berbasis syariah. Hadirnya kami sebagai pelengkap, gitu kan, sebagai tambahan vehicle atau kendaraan agar mereka bisa untuk mendapatkan layanan asuransi berbasis syariah. Oke, baik. Berarti memang secara optimisme sangat-sangat optimis di tahun 2025 karena Anda juga melihat peluang di sana. Betul. Nah, dengan ada peluang tentunya beriringan juga dengan tantangan. Siap. Tantangan apa yang tentunya sudah terlihat di depan mata Anda dan perlu segera diatasi ataupun dicari solusinya, Pak Fauzi? Kalau bicara tentang tantangan, tentunya setiap peluang itu pasti ada challenge-nya. Pasti ada tantangannya. Asuransi kita juga punya face a lot of challenge gitu kan. Di antara challenge yang kita hadapin tadi saya sampaikan tentang edukasi, literasi. Rendahnya edukasi, rendahnya literasi ini punya dampak terhadap orang membeli polis asuransi tidak untuk peruntukannya. Ini yang barangkali menjadi challenge besar buat industri. Bagaimana industri secara bersama-sama kami pun hadir untuk bisa meyakinkan bahwa pasar itu paham, masyarakat itu paham. Ketika dia membeli produk, buat apa dia beli produk tersebut, gitu kan? Nah, karena ini adalah challenge terbesar buat perusahaan asuransi. Otherwise, kalau seandainya ini tidak dimanage dengan baik, tentu punya dampak ke depannya buat perkembangan industri asuransi itu sendiri. Kira-kira itu kali, Mas, tambahan dari saya. Oke, baik. Dengan memaksimalkan tentunya begitu kinerja di tahun 2025 ini, apakah secara industri sebetulnya membutuhkan semacam insentif untuk memaksimalkan tentunya di tahun 2025 ini secara kinerja, Pak Fauzi? Iya, harapan kami dari industri tentunya kita bisa dapat supporting insentif. Bentuk insentifnya misalkan ada insentif perpajakan gitu ya. Cuman realitinya kita tahulah bahwa itu bukan hal yang mudah juga untuk pemerintah memberikan a lot of insentif buat industri. Menurut kita industri juga harus berpikir bagaimana mereka mengembangkan sendiri tanpa dependensi kepada insentif gitu ya. Nah, caranya adalah inovasi tadi. Inovasi produk, inovasi layanan. Kita berharap produk kita itu bisa masuk ke seluruh Indonesia sampai ke pelosok sekalipun. Tentunya untuk bisa masuk ke sana kita perlu distribusi yang kuat. Kita perlu enabler dalam bentuk teknologi yang baik. Dengan teknologi yang bagus, tentunya orang mudah untuk mengakses produk yang kita punya gitu. Produknya bagus gitu ya. Apa yang diperlukan oleh masyarakat juga memang ada demand-nya. Tapi kalau distribusinya nggak ada, terputus ya mereka nggak akan bisa mendapatkan layanan tersebut. Nah, itu menjadi concern kita juga. Bagaimana kita membangun produk, bagaimana kita juga memperkuat distribusi, yang juga bagaimana kita untuk meningkatkan layanan kita menggunakan teknologi. Makanya kami beberapa saat yang lalu pun sudah mulai mengintroduce beberapa fasilitas teknologi AI gitu ya dalam sales stocknya. Tujuannya apa? Tujuannya agar masyarakat membeli itu memang sesuai dengan peruntukannya, gitu kan? Ada orang yang mau hobinya olahraga, orang olahraga ini dapat proteksi apa yang sebaiknya? Kira-kira begitu.
Nah, dengan kita menggunakan big data dengan ada AI ini, kita juga mendapatkan informasi yang lebih detail tentang karakter dari pada customer itu sendiri. Sehingga ketika dia membeli itu memang sesuai dengan tujuan dia untuk membeli dan sesuai dengan peruntukannya. Oke. Oke, baik. Pak Fauzi, balik lagi ke pernyataan Anda terkait insentif begitu ya, khususnya terkait pajak ini. Ini lebih mengarah pada atas polis kah atau dari aktivitas investasi yang dilakukan? Pertanyaannya memang menarik nih. Apakah kita menginginkan insentif dalam bentuk investasi ataukah kita ingin mendapatkan insentif pajak dalam bentuk pembelian polis? Kita sama-sama ketahui kan adanya PPN yang will be increase 12% di 1 Januari kemarin gitu kan. Menurut kita sebenarnya hal tersebut memang adalah pajak itu adalah sesuatu yang kelihatannya ada sebuah keniscayaan, sebuah negara untuk memungut pajak gitu kan. Menurut saya itu sebuah keniscayaan. Menurut kami itu sebuah keniscayaan. Tentunya kita berharap ada banyak endorsement yang mungkin bisa diberikan pemerintah. Mungkin tidak secara langsung, tetapi ada beberapa vehicle investasi yang mungkin dapat endorsement, terutama vehicle investasi yang berhubungan dengan syariah. Karena kendaraan investasi syariah di Indonesia sendiri juga masih terhitung terbatas. Itu jumlahnya belum terlalu banyak variansnya. Nah, kita berharap memang dengan adanya varians yang cukup banyak, tentunya itu juga sebuah insentif sebenarnya buat industri. Karena industri punya banyak pilihan. Pilihan dia mau taruh di mana, sehingga dengan return yang tentunya kita harapkan akan menjadi lebih kompetitif di kemudian hari. Oke, baik. Di tahun 2024 kemarin gebrakannya sudah begitu ya spin-off. Dan di tahun 2025 ini bisa dibocorkan juga kepada kami gebrakan apa saja yang ingin dilakukan tentunya, Pak Fauzi. Baik. Sebenarnya tadi udah sedikit saya kasih bocorannya tuh kan. Di antaranya adalah kita penguatan dalam bentuk produk. Penguatan produk kita makanya akan launching beberapa sequel produk di tahun 2025 ini. Itu adalah salah satu gebrakan yang akan kita lakukan. Kedua adalah kita juga tentunya berharap produk yang bagus yang kita punya ini bisa sampai ke masyarakat, even sampai dengan masyarakat yang jauh terpelosok. Caranya gimana? Tentunya kita menggunakan teknologi sebagai enabler-nya. Itu bocoran lainnya. Gitu loh yang akan kita perkuat di tahun 2025 ini.